Banjir seringkali meliputi dan dialami oleh warga kota Tangerang. Kota ini dilintasi oleh 5 sungai besar. Hingga saat ini mungkin masih terjadi banjir di sana. Dan saya ingin tahu dan penasaran banget apa sih program yang udah dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang dalam mengatasi banjir. Selamat datang di podcast Relasi, Regulasi dan Aspirasi. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa kota Tangerang tidak jauh dari DKI Jakarta. Kita sering melihat di pemberitaan banyak sekali terjadi banjir di kota ini. Mungkin pernah ingat banjir di daerah Ciledug Indah dan di daerah lain-lain yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang? Kita akan cek dan sudah bersama saya Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Mariono Hasan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, kita sudah dikasih waktu di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa di awal tahun. Pak Mariono, saya ingin kita jujur kali ya tentang kota Tangerang. Kita sering lihat di pemberitaan banjir melanda di beberapa daerah kota Tangerang yang tidak jauh dari Jakarta. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Kenapa banjir bisa seringkali terjadi di kota Tangerang, Pak Wakil? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Sukri. Kami dari pemerintah Kota Tangerang, saya Haji Mariono Hasan, Wakil Wali Kota Tangerang. Banjir di Kota Tangerang merupakan sesuatu yang berapa kali terjadi di musim penghujan. Apalagi saat ini masuk hidrometeorologi antara suhu panas matahari dengan suhu udara di Kota Tangerang ini terjadi yang tidak menentu. Maka bisa saja di siangnya panas, tapi di malam harinya hujan. Oleh karena itu kami pemerintah Kota Tangerang sudah beberapa kali menyiapkan langkah-langkah termasuk apel siaga bencana yang dilakukan di beberapa bulan lalu, dan itu bagian dari langkah-langkah yang kita lakukan untuk masyarakat. Di antaranya adalah menyiapkan bagaimana masyarakat bisa berperan aktif terhadap upaya penanganan banjir, dan kami juga pemerintah melakukan langkah-langkah seperti proposal dan program-program yang dilakukan oleh setiap OPD, terutama di OPD Dinas PUPR, OPD Dinas Perumahan Pemukiman, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berefek kepada pengurangan banjir. Iya. Itu yang sedang kami lakukan. Tapi Pak Wakil, sebelum membicarakan soal program yang dilakukan Pemkot, kita ingin membedah dulu. Sebenarnya yang saya tahu bahwa Tangerang ini dilintasi oleh beberapa sungai ataupun kali yang begitu besar. Apakah benar itu, dan bagaimana mengatasi warga-warga yang tidak jauh tinggal dekat sungai, terus kemudian ketika mereka meluap segala macam? Sebenarnya gimana kondisi kota Tangerang ini? Kota Tangerang itu banyak dilintasi oleh kali atau sungai, ya, di antaranya Kali Sadane, Kali Angke, Kali Ledug, terus kemudian Kali Cirarap, dan juga kali yang berada di wilayah Kecamatan Jatiungu. Nah, dari beberapa kali yang melintasi wilayah pemukiman masyarakat, ini kadang kalau misalkan hujannya berlarut-larut, maka kondisi air itu meluap. Ditambah pintu air yang dari Katulampa, terus kemudian dari Batu Belah dibuka, maka kondisi air akan meluap ke pemukiman masyarakat yang berada di sekitar kali. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Tangerang juga mengharapkan kepada semua pihak, termasuk RT RW, masyarakat, dan komunitas para pemuda yang ada di dalamnya, untuk senantiasa kita menjaga lingkungan kita masing-masing agar tidak menjadi suatu endapan sampah, tidak menjadi penghalang air untuk beralir ke hilirnya, dan terus kita lakukan langkah-langkah dari pemerintah Kota Tangerang dengan melakukan normalisasi kali, pembuatan tanggul, pembuatan drainase, dan juga pendenggian jembatan di beberapa titik, serta sumur resapan kita buat di beberapa daerah, dan juga
letak kaitan dengan titik banjir yang sudah terbiasa lokasi banjir, kita akan buat embung atau tandon air. Pemerintahan Pak Wakil ini kurang lebih sudah 10 bulan. Mau masuk 11 kalau tidak salah. Mau masuk 1 tahun. Mau masuk 1 tahun, bulan Februari kalau tidak salah dilantiknya Pak ya. Nah sejauh ini berarti sudah melakukan pemetaan dong. Apalagi Pak Wali dulunya pernah lama menjabat sebagai wakil kalau saya tidak salah 2 periode. Bapak juga sudah aktif lah, tahu bagaimana situasi di Kota Tangerang. Lalu kemudian apa yang paling urgent melihat dari kondisi dan situasi Kota Tangerang di mana dilintasi 5 sungai besar tadi, di mana kemudian Indonesia ini termasuk negara yang curah hujannya tinggi, apalagi 5 tahun sekali ya Pak Wakil ya. Kita sering dengar misalkan ada beberapa tempat atau wilayah yang ketika mau memasuki banjir 5 tahun itu mereka udah langsung bergegas nih segera keluar rumah agar tidak terkena banjir. Apa yang paling urgent Pak Wakil? Nah yang paling urgent adalah kami pemerintah Kota Tangerang sudah membuat web kaitan dengan mencari titik ketinggian air di masing-masing rumah atau perumahan. Ini website pemerintah nih ya? Di pemerintah. Ini ya? Itu websitenya di Dinas PUPR. Oke. Tinggal kita bisa buka klik di websitenya PUPR, kita bisa melihat ketinggian air pada saat sekarang maupun curah hujan tinggi. Itu sudah bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat langsung ya? Bukan hanya pemerintah yang melihat, tapi masyarakat bisa mengecek. Itu punya produknya Dinas PUPR. Dan untuk melatih masyarakat untuk terbiasa dalam rangka penanganan evakuasi dan juga melakukan langkah-langkah di kondisi banjir, kita sudah membentuk Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana itu tersebar di beberapa kelurahan, terutama wilayah-wilayah yang memang biasa terlanda banjir. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu dari pemerintah Kota Tangerang, masyarakat juga terus bekerja sama di antara satu dengan lainnya dan terus menginformasikan kepada kami, pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota Tangerang. Dan selanjutnya ketinggian air bisa dicek secara langsung di website pupr.co.id, klik Dinas PUPR. Demikian yang sudah kita lakukan langkah tersebut. Sehingga penanganan banjir yang kedepannya ada, insya Allah kedepannya akan berkurang. Baik, jadi selain dipantau oleh pemerintah kota, bagaimana ketinggian air, masyarakat juga bisa melihat ya? Bisa. Jadi seandainya nih Kota Tangerang hujannya udah lebih dari 1 jam nih, ya kan mereka bisa mantau nih, wah ketinggian air sudah berapa nih? Ya, terutama bagi mereka yang rumahnya di sisi-sisi sungai tadi ya, dilintasi langsung. Jadi bisa memantau sehingga mereka bisa kita evakuasi sekarang atau nanti. Ya, betul. Baik, tapi di luar itu preemptifnya, tadi kita Pak Wakil tadi udah bicara terkait dengan pembangunan tandon untuk menampung debit air yang memang curahnya cukup tinggi ketika musim-musim penghujan. Sebenarnya ada berapa tandon yang kita miliki sekarang di Kota Tangerang dan apakah itu akan ditambah? Ya. Untuk tandon air yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, tersebar di beberapa titik, itu sudah ada 8 sampai 21 titik. Nah, untuk tahun 2026 ini kami menganggarkan 21 titik tersebar di wilayah timur. Tambahan ini? Ya, ini tambahan untuk tahun 2026. Dan kita akan realisasikan di wilayah Kota Tangerang, wilayah timur, dan sebagian di wilayah barat untuk menangani masalah arus air yang tidak tercover oleh sungai, karena sungai juga sudah meluap, sudah tidak bisa nampung ya. Endapan juga semakin tinggi, kita lakukan langkah-langkah tersebut sehingga pada saat air yang keluar dari curah hujan, air yang keluar dari kali meluap ke rumah masyarakat bisa lari ke tandon air yang sudah akan kami lakukan di tahun 2026. Dan insya Allah sesuai rencana dan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, tahun ini ada 21 titik di kawasan Kota Tangerang. Baik, tadi disinggung soal anggaran. Menarik nih soal anggaran karena kan memang sedang terjadi efisiensi besar-besaran, tapi kebutuhan masyarakat juga penting, apalagi terkait dengan tandon. Seberapa besar anggaran tandon tambahan 21 yang akan dibuat di 2026? Besar anggarannya sampai di angka 80 miliar. Dan itu juga selain pembuatan tandon, kita juga ada pembebasan lahan di sekitar kawasan pemukiman yang memang akan kita lakukan pengerjaan tandon tersebut supaya meminimalisir banjir itu bisa datang dari hulu sampai ke hilir. Dan harapan kita semua, karena tadi
terlepas dari adanya efisiensi, kita juga melakukan skala prioritas. Dan penanganan banjir di Kota Tangerang termasuk program skala prioritas untuk proyek strategis daerah. Dan ini sudah disampaikan melalui RPJMD, usulan program APBD 2026, mudah-mudahan bisa terrealisasi di beberapa titik yang sudah ditentukan. Artinya masyarakat Tangerang nggak usah khawatir, karena ini sudah jadi fokus perhatian dari pemerintah kota ya, apalagi dianggarkan sampai 80 miliar, itu luar biasa sekali. Tapi tadi Pak Wakil udah bicara tentang bagaimana masyarakat harus mengantisipasi dari hulunya, dari hulunya maksud saya. Terus kemudian Pak Wakil juga sudah berbicara apa yang dilakukan untuk pembangunan tanah dengan anggaran terkait. Ada nggak misalkan pengaturan ruang terbuka hijaunya? Ketika orang bangun perumahan atau ada pihak membangun perumahan, membangun gedung di daerah Kota Tangerang, ada nggak pengetatan harus ada sekian penampungan air dan sebagainya? Ada nggak soal itu? Itu tertuang dalam perda daerah, di mana kita memiliki peraturan daerah yang juga menentukan mana ruang terbuka hijau, mana ruang kuning, mana ruang zona merah. Dan pada waktunya, pada saat pengembang melakukan proses perizinan kepada pemerintah daerah, kawasan-kawasan tersebut sudah ditentukan untuk menjadi ruang terbuka hijau sesuai dengan peta lokasi yang disampaikan dari regulasi perizinan. Kedepannya kan kita berharap bahwa ruang terbuka hijau tersebut juga menjadi tempat bisa menampung air dari curah hujan agar resapan-resapan air tetap tidak berkurang dan berfungsi dengan baik ke resapan tanah. Artinya Perda itu mengatur bagaimana orang membangun bangunan, membuat bangunan sehingga kemudian tidak ada terjadi pelanggaran. Karena itu juga nanti bisa menyebabkan banjir kan Pak Wakil ya. Ketika kemudian resapan-resapan dibangun itu juga akan menyebabkan banjir. Tapi sejauh ini apakah para developer baik apartemen, perumahan melakukan itu? Kalau dibilang taat tidak semua. Tidak semua. Tapi kita ada saya yang nakal dikit-dikit ya. Tapi kami pemerintah Kota Tangerang terus berupaya melakukan evaluasi dan monitoring. Manakala ditemukan hasil kesalahan dari segi regulasi tersebut, maka kami akan tidak lanjuti untuk kepada pihak pengembang maupun perumahan lainnya bisa melakukan apa yang sudah menjadi rekomendasi dari pemerintah daerah untuk pembuatan ruang terbuka hijau. Ada sanksi nggak sih Pak Wakil kalau misalkan melanggar, ada apartemen A nih misalkan nih, atau ada perumahan A nih, ternyata pas di perjanjiannya harus ada RTH sekian, tiba-tiba dia melanggar, apa tuh sanksinya? Sanksinya disebutkan dalam peraturan daerah dan biasanya kita stop pembangunannya untuk mereka perbaiki sesuai dengan rekomendasi dan regulasi yang ada. Nah, persoalan banjir, persoalan tata ruang, persoalan sampah di Kota Tangerang ini kan bukan hanya menjadi fokus pemerintah kota saja, tapi masyarakat dan juga anak-anak muda, terutama para Gen Z nih yang menonton Pak Wakil hari ini. Nah, ada nggak sih pelibatan para generasi muda? Karena bagaimanapun ini kan masa depan mereka, Kota Tangerang adalah kota mereka juga. Ada nggak program yang melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif agar kemudian ke depan masa depan mereka lebih baik lah, kira-kira banjir tidak ada dan sebagainya? Untuk peran aktif dari para generasi muda di Kota Tangerang itu sangat masif. Terlihat di beberapa kegiatan kita melakukan penanaman pohon yang semuanya melibatkan unsur masyarakat termasuk organisasi kepemudaan dan pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu teman-teman muda Gen Z jangan lupa tetap jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, jangan lupa menanam pohon walaupun hanya satu. Menanam pohon dimanapun walaupun hanya satu. Depan rumah juga boleh dong. Boleh. Depan rumah, depan kosan. Pekarangan yang sekarang bisa kita pakai pot. Betul, karena setiap pohon itu akan menyerap air. Itulah yang menyerap air. Sip. Nah, kemudian dari situ semua Pak Wakil, sebenarnya apa mimpi Pak Wakil untuk ini kan sudah berjalan hampir 1 tahun, masih ada 4 tahun nih. Apa mimpi yang akan diwujudkan terkait dengan masalah banjir di Kota Tangerang ini? Mimpi kami, saya dan Pak Wali Kota Haji Sarudin, penanganan di 3 indikator yaitu banjir, sampah dan kemacetan menjadi barometer bagi kami di kepemimpinan saat ini dan sampai dengan nanti selesai. Semoga 3 indikator ini menjadi permasalahan yang akan kami lakukan, outputnya seperti apa, jalan keluar seperti apa, dan satu persatu akan kita lakukan pengerjaan kegiatan program yang ada di masalah-masalah 3 tadi. Mudah-mudahan mulai dari penanganan banjir, pengolahan sampah, dan juga lalu lintas kemacetan ini bisa teratasi dengan baik untuk masyarakat Kota Tangerang. Tidak
hanya menjadi tugas kami sebagai pemerintah, tetapi juga menjadi tugas kita sebagai masyarakat Kota Tangerang, jaga kota kita, jaga lingkungan kita. Mudah-mudahan kita tetap menjadi masyarakat yang taat dan patuh akan kebersihan lingkungan dan juga akan kebersamaan yang ada di lingkungan sekitar masing-masing. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa membangun kota ini sendiri, betul, tapi kota ini harus dibangun bersama-sama. Tentu saja peran generasi muda sangat penting di dalamnya, karena kalian yang akan melanjutkan program-program kepemimpinan di Kota Tangerang, termasuk di lingkungannya masing-masing. Betul, artinya kita semua harus berperan ya Pak Wakil ya terkait dengan ini. Jangan kemudian Pemkotnya bangun tanggul, membersihkan kali, perdalam kali, tapi kemudian sampah masih dibuang. Tetap dibuang di kali ya. Masih buang di kali. Itu sama saja bohong, sama saja mengisi air ke gelas yang bocor ya Pak Wakil. Air jernih disiram itu jadi butak lagi tuh. Betul, ini jadi masalah karena bagaimanapun Kota Tangerang juga adalah kotanya para Gen Z. Ya. Banyak saya lihat banyak inovasi, banyak anak-anak muda kreatif di Kota Tangerang karena mereka dekat dengan pusat DKI Jakarta gitu ya, dengan pusat pemerintahan. Kalau bisa dibilang, kalau misal disimpulkan dari semua apa yang dikatakan Pak Wakil, misalkan kita simpulkan 3 kata saja pesan untuk Gen Z ya terkait dengan Kota Tangerang ini, apa yang 3 kata penting, apa misalkan yang perlu mereka pegang erat-erat terkait dengan Kota Tangerang? Ya. Untuk rekan-rekan Gen Z, mudah-mudahan kalian tetap menjadi diri sendiri, tunjukkan kemampuan dan kelebihan secara personal masing-masing, tidak mengganggu lingkungan baik dari segi kebersihan maupun dari segi kenyamanan, dan tetap menjadi generasi yang dapat dibanggakan secara pribadi sesuai dengan profesi dan fashionnya masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman Gen Z juga bisa ikut serta dalam proses pembangunan yang ada di Kota Tangerang dengan melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wakil, luar biasa pesannya pada Gen Z. Semoga mereka semua mendengar melalui podcast ini dan menjadikan Kota Tangerang ini adalah kota masa depan mereka juga. Amin. Karena mereka juga di sini bisa berinovasi, mereka juga bisa berkreasi, dan yang paling pasti adalah mereka juga bisa menjaga Kota Tangerang bersama-sama. Ya, dan jangan lupa kami Kota Tangerang juga memberikan ruang untuk spot-spot bagi mereka berkreasi dan berkreativitas, baik dari segi spot olahraga, spot bermusik, maupun spot untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada di beberapa titik yang kita sebar, ada alun-alun Ciledug, alun-alun Priuk, kemudian alun-alun Cibodas, alun-alun Ahmad Yani di pusat kota, kemudian Taman Elektrik, kemudian pusat sarana olahraga lainnya termasuk gor-gor yang dibangun saat ini. Semuanya diperuntukkan bagi teman-teman generasi muda yang ingin beraktivitas, termasuk Gedung Pemuda sudah dibangun di Kota Tangerang, letaknya di Jalan Dimyati. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan saya dengan Pak Sukri pagi hari ini bisa membawa manfaat informasi kepada masyarakat Kota Tangerang dan juga terhadap para pemuda yang mau memanfaatkan spot-spot yang sudah disiapkan dari pemerintah Kota Tangerang. Luar biasa. Tadinya udah mau saya tutup, tapi kemudian karena Bapak nyinggung soal fasilitas buat anak-anak muda, saya ingin tahu sebenarnya dari Pak Wakil, apa arti pemuda buat Pak Wakil? Pemuda adalah harapan bangsa, tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya juga kepada diri sendiri, tetapi terhadap bangsa dan agama. Mudah-mudahan pemuda saat ini menjadi masa depan, harapan bangsa di masa yang akan datang. Luar biasa, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Baik, terima kasih Pak Wakil atas apa yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman Gen Z mendengar, tahu betul bahwa Kota Tangerang sangat mengedepankan anak muda untuk masa depan mereka. Dimulai dari soal banjir, kemudian tadi Pak Wakil sampaikan selain soal banjir, soal sampah, dan kemudian soal kemacetan. Dan Pak Wakil tadi sudah mengajak agar ada anak muda berpartisipasi aktif juga untuk Kota Tangerang. Ada pesan yang mau disampaikan sebelum saya closing? Kami punya tagline di Kota Tangerang, berlaku untuk masyarakat Kota Tangerang, mulai dari yang pemuda, para orang tua, semua unsur terlibat, bahwasanya kita tidak bisa membangun diri Kota Tangerang kita cintai ini, tapi bersama-sama kita membangun Kota Tangerang. Tagline-nya adalah Tangerang, ayo bersama membangun kota. Terima kasih. Saya jadi tergugah dengan yang disampaikan Pak Wakil. Semoga anak muda terus semangat membangun Kota Tangerang bersama Pemkot Tangerang.
Sekali lagi, terima kasih banyak Terima kasih Pak Wakil ya, sama-sama. atas waktunya dan apa yang sudah disampaikan. Teman-teman Gen Z sudah lihat sendiri bahwa fokus Kota Tangerang benar-benar untuk 3 hal tadi. Satu, soal banjir, soal sampah, dan juga soal kemacetan. Semoga semuanya bisa terrealisasi. Dan jangan lupa, mari kita kawal bersama agar beliau-beliau ini benar-benar mewujudkan apa yang kita harapkan bersama. Sampai jumpa lagi di episode relasi selanjutnya. Saya Syukri Rahmatullah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.